96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sahabat Mercury, selamat pagi. Kita ketemu di perbincangan solusi SDM pagi ini. Masih barengan Bu Novi. Apa kabar Bu Novi? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat Semangat ya, Mas. Semangat luar biasa. Oke. Dan tamu kita hari ini adalah Beliau adalah Pak Widi, panggilannya saya Pak Widiantoro. Beliau adalah HR Manager dari Java Paragon Hotel dan Residen. Gitu. Apa kabar Mas Widi? Baik Pak Adi. Sehat ya? Sehat. Oke. Mungkin bisa lebih Gak mau kalah sama Bu Novi ya. Kenapa? Semangat. Oke, baik. Ya, Mbak Yuli itu sudah diatur semuanya. Tinggal nanti tolong diklik aja iklannya ya. Kalau kita break. Terima kasih sudah berkenan untuk menggantikan. Oke, hari ini kita ngobrol soal apa? Challenges in working in hospitality industry gitu. Jadi kita bicara tentang tantangan-tantangan bekerja di sebuah hospitality industry. Itu seperti gampangnya hotel lah kayak gitu Mas Adi. Kayak gitu, karena seperti kita ketahui mungkin belum setahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa bekerja di dunia perhotelan itu benar-benar turun banget gitu ya. Terus sekarang sudah mulai bangun. Ini dipencet-pencet ya. Udah. Oke. Dan sekarang ini kan sudah mulai membaik gitu Mas Aldi ya. Dan apakah kemudian dalam kondisi yang membaik itu tidak ada tantangannya gitu, karena tentunya kita harus tetap growing kayak gitu ya, harus keep growing karena persaingan makin banyak gitu ya. Jadi dulu banyak yang jatuh, bahkan waktu pandemi banyak juga pemilik hotel menjual hotelnya, dan ketika sudah membaik itu ternyata kan ini makin banyak ya tantangannya ya. Betul, kompetisinya seperti itu. Terus apalagi sekarang ada Airbnb dan sebagainya gitu. Jadi menjadi alternatif untuk orang yang misalnya stay dalam posisi agak lama kayak gitu, terus dalam jumlah yang besar kayak gitu kan, mereka kayak saya juga sudah mulai ngelihat ke sana sih soalnya. Nah ini kita mau bicara tentang tantangannya gitu Mas Aldi. Ya, oke. Dan diskusi kita hari ini menarik karena kita sudah bersama narasumber yang tepat untuk bicara soal ini, yaitu sekali lagi saya ulang adalah Mas Widiantoro, HR Manager Java Paragon Hotel and Residence. So far so good sekarang ya? Iya. Bisnis hotel and residence sekarang sudah mulai berjalan dengan normal sih ya. Emang mungkin ya setahun 2 tahun yang lalu itu memang menjadi pukulan berat ya. Perhotelan termasuk di Hotel Java Paragon juga nih Bu. Tapi sekarang sudah mulai membaik ya kan, bisnis sudah mulai membaik. Maka semua harus kita benahi. Ya, kita kembalikan seperti dulu. Kita kembalikan ke kitohnya. Iya, gitu. Iya, oke. Tapi memang kalau misalnya mencoba mengkomparasikan sekarang ini sudah berapa persen Mas dari ketika bisnis sedang baik sebelum Covid lah? Sebelum Covid sudah 100% balik ya? Belum kalau ya? 100% sih belum sih. Belum ya. Tapi kita tetap optimis sih Bu, yang mengarah ke sana gitu. Mungkin masih di angka mungkin 60, 70 gitu. Seperti itu. Ya, kita masih banyak perbaikan lah ya. Kita sudah tertinggal jauh ya waktu betul. 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya Bu ya. 2 tahun terus nggak bisa apa-apa ya toh. Bisa apa-apa. Tole. Kita di rumah aja juga bingung nggak bisa keluar. Gitu. Iya. Seperti itu sih. Ya, oke. Kalau kalau Paragon sendiri recovery-nya termasuk yang lebih cepat atau enggak dibanding kan enggak sama nih ya. Meskipun Covid sudah ini. Nah, kalau di Paragon sendiri pengalaman jenengan seperti apa Mas? Kalau di Paragon sendiri sih yang saya lihat emang kita secara recovery-nya itu sangat cepat banget ya. Kita bisa survive di mana selama masa pandemi itu kita bisa survive gitu loh. Sekarang juga kayaknya emang bisnis mulai kembali lagi ya, mulai terlihat gitu loh dari okupansi yang semakin tinggi seperti itu. Ya syukur alhamdulillah. Di samping kita juga melihat nih banyak yang bisa bertahan di masa pandemi, tapi sekarang mereka sudah kayak tutup gitu loh kan. Sangat disayangkan sekali. Tapi kita bisa survive sampai sekarang ini luar biasa. Terutama ini kan emang
komitmen dari manajemen juga ya, karyawan juga ya kan, ya tetap setia, tetap loyal gitu di perusahaan. Makanya kita Sudah berapa? Sudah kembali semua teman-teman yang dulu di sebelum COVID sampai sekarang? belum. Atau justru karena COVID itu ada apa namanya? Ada blessing in disguise gitu ya. Oh ternyata ini bisa dihandle oleh jadi ada perampingan-perampingan yang tanpa sengaja itu dipaksa oleh COVID gitu. Dan ternyata iya Mas, kalau di ya, HR memang COVID ini juga bisa banyak dibilang juga berkahnya baktinya gitu ya. banyak hikmahnya. Iya, banyak iya, hikmahnya Kita ya. jadi banyak dituntut kayak multitasking kan, Multitasking, seperti itu. iya. Biasanya emang karyawan-karyawan emang yang dulu biasanya yang dulu sebelum COVID, selama COVID banyak yang keluar kan, mereka kan mungkin mencari apa ya, pendapatan yang lebih apa ya, menjamin gitu Iya, loh iya, bagi diri iya. mereka. Tapi juga ada juga yang kembali setelah COVID, enggak apa-apa itu kan, mereka juga salah satu bagian karyawan juga, mereka punya experience ya, tahu betul nih kondisi hotel kita seperti apa, Ya, daripada ya. kita mencari talenta yang lain ya kan, kita ajari lagi kan, itu penyesuaian lagi. Enggak apa-apa mereka bergabung kembali dengan kami seperti itu. Cuman kalau ngelihat dari apa namanya senyumnya, karena ini sudah November sudah mau akhir gitu Iya. kan. Nataru itu kan biasanya panen-panen Iya, gitu ya. iya. Senyumnya Mas Bidi beda ya. Iya. Iya kan? Betul kan? Oh overbook katanya juga. Betul, makanya sampai akhir tahun sudah. Lah Ini ya. Betul. Padahal Bu Novi mau nginep situ ya. Iya, makanya itu. Nggak bisa, karena nggak bisa ngomong gitu ya. Saya juga loh. Kalau masih ada nggak jadi. Iya. Jadi Itu tuh sebenarnya banyak di eventnya atau di apa namanya ini Mas, ke apa kamar-kamarnya gitu ya? kalau event sih alhamdulillah kita emang Sabtu Minggu Iya, gitu ya, iya. itu emang banyak event sih, Iya. 2 sampai 3 event Iya, biasanya iya. gitu, dari biasanya kayak agak acara wedding, engagement itu hampir di weekend Iya. seperti itu sih. Karena lokasinya juga strategis sih. Iya, lokasi kita Lokasinya emang didukung strategis. dari lokasi strategis Iya, itu juga ya betul. kan, seperti itu. Kemarin juga waktu U17 ya. Oh, itu pemain-pemainnya nginep di sana. Iya, yang dari Panama. Yang dari Panama. iya. Oh. Seperti itu mereka. Itu mereka memilih atau memang penunjukan dari panitia penyelenggara? Mungkin dari panitia penyelenggara. Dari panitia penyelenggaranya ya, seperti itu, ditunjuk bersama kemana dengan, gitu ya. Tim kami seperti itu. Gitu. Bagus lah. Ya, oke. Dan hari ini kita akan apa namanya bicara soal challenges gitu ya, Bu Novi ya. Iya, betul. Mas. Nah, kalau di industri perhotelan ini pastinya berbeda ya dengan industri-industri yang lain gitu ya. Menurut Nah, saya ya. gitu ya. Iya. Ya makanya saya mau menanyakan apa sih Bu Novi uniknya gitu kalau misalnya, karena kita hari ini kan bicara soal bagaimana tantangan begitu ya Iya, untuk industri hospitality betul. gitu. Jadi kalau kayak di hospitality kita bicaranya di hotel gitu ya, gampangannya itu kan gini, kalau kita beli barang itu kan kita sudah terima barangnya gitu Mas. Kalau kita jual barang ya, kita kan terima barangnya. Nah, kalau barang itu kan sudah paten, sudah pasti seperti itu. Ya, kenapa Nah, mikrofonnya Bu Novi kurang oke? Enggak, jangan. Mungkin di mikrofonnya. Ya, enggak ya. Ya sudah, monggo oke. silakan nanti. Ya, baik. Nah, terus apa yang membuat berbeda adalah karena kita ini para pekerja yang di bidang hospitality itu interaksinya langsung dengan pelanggan gitu loh Mas, gitu ya. Jadi misalnya ketemu orang langsung gitu. Jadi kita ini misalnya saya kerja di hotel tuh saya nggak boleh misalnya bad mood gitu terus saya di depan kayak gitu ya. Jadi iya, saya betul. kayaknya begitu karena customer sudah seminggu mungkin mereka sudah bekerja, sudah lelah, terus mau istirahat, mau cari tempat yang menyenangkan buat mereka, datang itu kan kepinginnya disambut dengan ramah, dengan menyenangkan gitu ya. Jadi kan interaksi langsung dengan customer gitu Mas. Yeah, Terus kemudian mau makan lah seperti itu. Nah, itu juga seperti itu interaksinya langsung, sehingga menurut saya unik kayak gitu. Terus yang lainnya karena musiman ya, agak musiman menurut saya gitu. Iya, betul. Agak musiman kan kayak tadi Mas Aldi Oh bilang iya, seasoning ya. Iya. Ada season-seasonnya gitu ya. Musim-musim ini kita Standar, agak sepi, normal gitu. standar. Nah, ini kan berarti bagi industrinya sendiri itu menjadi tantangan bagaimana supaya itu tetap stabil gitu. Jadi bukan naik turun terus atau booming di musim-musim tertentu, tapi gimana tetap stabil kayak gitu. Itu menurut saya itu dua hal sih yang Iya. penting, selain bahwa
kalau sekarang orang kesadaran terhadap kesehatan makin tinggi kayak gitu ya. Jadi kayak makanya hotel-hotel juga ada certified untuk CHS ya. CHE itu CHS ya. Jasa. Kita juga ada Iya, kayak sertifikasi gitu. HACCP ya. Kayak gitu. Food safety juga. Betul. seperti Jadi itu. kan ya Jadi itu cukup tadi, banyak ya memang banyak, ya. kayak Ya, gitu. ya, Jadi ya. itu tantangannya sih Mas Aldi, dan ya yang membuat unik juga kayak gitu. Nggak tahu mungkin yang dari pelaku perhotelan. Nah, kalau dari Mas Widi sendiri, Saya pandangan saya orang luar seperti itu. ketika Betul. bicara soal sumber daya manusia begitu. Iya, emang Apa tantangannya? kalau di dunia hotel kan emang kita aset kita yang paling penting mungkin people ya, orang ya, karena kita emang bergerak di bidang apa ya, pelayanan, service kan seperti Ya, itu. ya. Sangat kompetitif sekali ya dunia hotel ya. Kan di hotel di Surabaya ini banyak banget. Gitu. Kita berusaha memberikan yang service yang sebaik mungkin ya, service mungkin service excellent ya, atau mungkin lebih di atasnya lagi supaya bisa memberikan experience ya, yang baik gitu untuk tamu seperti itu. Nah, tamu-tamu juga sekarang juga mulai pinter Bu ya, mulai pinter milih gitu loh ya. Apalagi kita di HP aja juga kalau kita Rating ya. ratingnya itu kan luar biasa, sangat bersaing kan di situ. Biasanya tamu melihat dari review dulu nih ya kan, hotel mana nih, pelayanannya gimana gitu. Kalau dia reviewnya bagus ya udah mereka akan booking di Iya, situ. iya, Nah, iya. itu yang sebenarnya kita kejar gitu Iya, loh iya. dari komen-komen biasanya yang ada di kolom-kolom komentar itu. Kalau semua kita berusaha memberikan supaya tamu yang sudah datang di situ itu memberikan komentar yang bagus gitu Ya. ya buat hotel kita itu kan nanti pasti dampaknya itu nanti apa ya ke revenue juga kan, karena Betul, mereka betul. akan balik kembali atau mengajak atau merekomendasikan temannya gitu loh. Di sini loh, ini loh hotelnya bagus, Ya, nyaman ya, tempatnya, ya, oh, ya. sudah ada sertifikasinya loh, kita jamin misalkan dari food safety-nya ya kan, itu penting juga sih, dari kebersihan kamarnya. Nah itu yang berusaha kita berikan gitu kepada tamu. Ya. Berarti memang ketika Bu Novi menyampaikan tadi begitu uniknya gitu ya, untuk spesifikasi yang dibutuhkan, keahliannya. Berarti untuk bisa supaya the right man on the right place, apa saja yang harus diperhatikan kalau boleh kita belajar dari industri hospitality ini? Iya. Ketika rekrutmen misalnya. Oke, baik. Kita terlepas dari pengalaman ya. Mungkin setiap pekerjaan itu requirement-nya mungkin mencantumkan di situ berpengalaman. Berpengalaman, oke. Tapi kan itu juga tidak menjamin nih orang itu tepat atau enggak nih ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Terutama kan kita bekerja di dunia hospitality kan. Paling enggak kan kita tahu dulu nih dia tahu enggak nih kandidat ya hospitality itu seperti apa gitu ya. Hospitality seperti apa, jangan-jangan dia nggak tahu karena dia mungkin dulu dia nggak punya experience ya di dunia hospitality. Jadi waktu ketemu orang, cara menghadapi orang itu akan berbeda kan, seperti itu, karena mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tapi beda kalau orang-orang yang sudah emang awalnya sudah emang tahu dunia hospitality itu seperti apa ya kan. Terus kalau yang kedua itu biasanya sih kalau saya sih melihat dari cara dia groomingnya ya kan, dia dari personal hygiene-nya itu juga penting ya kan, karena kan kita ketemu orang nih, jadi kan harus look-nya dulu nih harus memberi merepresentasikan orang hotel seperti itu. Jadi ya itu tadi lah, kita ingin menimbulkan first impression dulu ya yang bagus ke pengunjung ya kan, seperti itu. Terus kita juga harus tahu benar mengenai apa itu yang namanya customer service ya kan. Itu penting sekali ya, itu sangat basic sih, gimana caranya kita melayani orang dengan benar itu seperti apa kan. Itu ada tahu dari depan pun ya kan, dari tim reception kita itu harus memberikan senyum ya kan, menebar banyak senyum kan, seperti itu. Cukup itu sih sebenarnya. Terus kita juga harus punya soul ya, jiwa hospitality itu penting ya, karena kan tidak semua nih orang yang bekerja di dunia. Apa yang paling harus dimiliki? Keramahan? Iya penting, itu penting juga sih. Keramahan terhadap tamu itu sangat penting ya, kita harus benar-benar sigap ya cara menghadapi tamu. Iya. Apa namanya?
Ya memang paling susah adalah consumer handling Iya, ya. ngerti. Yang paling susah. Iya, harus mengerti tamu kita itu seperti Heeh. apa sih mereka itu, apa sih yang mereka harapkan. Iya, Itu sih karena yang paling masing-masing orang punya ciri khas yang Ciri khas, berbeda-beda betul. begitu ya. Iya, iya, oke. Bu Novi mau menambahkan misalnya dari pengalaman selama ini Iya. gitu. Kalau saya ngelihat ini memang tadi itu ya, untuk mendapatkan the right man in the right place itu kuncinya memang di proses rekrutmen seleksi Iya. yang tepat itu tadi. Nah, kalau pengalaman saya mungkin apa namanya, pengalaman dan pengamatan saya ternyata gini, kalau saya ngelihat, kita mungkin ngelihatnya itu apa ya, hotel itu di awal ya yang merepresentasikan itu hanya yang di front office-nya aja kayak gitu kan Mas. Nah, kan sebenarnya mungkin orang juga menganggap bahwa kalau hotel tuh ya hanya itu saja. Tapi kalau ketika kemudian menelisik ke dalam orang yang di belakang layarnya, itu ternyata apa namanya, dari makanan yang disajikan, dari kebersihan kamar yang ada, terus kemudian juga operationnya yang bagus, itu saya melihat bahwa orang-orangnya ini luar biasa Mas. Dari pengalaman saya itu misalnya apa namanya, mereka itu adalah kayak chef aja, itu orang-orang yang mereka pendidikannya di sini, tetapi pengalamannya itu sudah melanglang buana kemana-mana gitu Mas, gitu ya. Jadi yang di Abu Dhabi lah, yang di Dubai, yang di Maldives, yang di Swiss, yang kayak gitu. Jadi kalau saya ketemu dengan orang-orang yang sudah ini jam terbangnya, ternyata itu mereka itu, bahkan even saya ketemu di mana itu ya, itu bartender kayak gitu, kadang bisa cook hanya untuk apa, masak aja. Itu dia juga pengalamannya ternyata sudah dari hotel-hotel yang di luar negeri kayak gitu Mas. Oh, iya, 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 Untuk iya, mereka bisa masuk di sini. Bahkan kayak misalnya dari ya ada orang-orang yang kemudian saya lihat dia punya keahlian dari cook, dari kitchen, terus kemudian dia juga belajar untuk bartender, untuk itu luar biasa kayak gitu loh. Jadi Iya, iya. GM hotel apa segala macam, kok saya lihat ya mereka orang-orang yang pengalamannya di luar negeri gitu Mas. Ya, oke. Baik, kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini ya, ini servis ya, itu kalau hotel itu kan servisnya yang bagus. Ya. Terus apa itu makanannya enak. Terus Betul, nanti Pak. supaya kembali, terus customer-nya itu yang customer-nya yang cantik kan gitu ya. Kalau customer-nya masih elek wireng ya gak gelem malah neng hotel kono. Iya, ya iya, kan? iya, betul, Kan betul. macam-macam. Ya toh? Terus kadang-kadang ini ada yang kan loh, penjabat dari Jakarta itu kepengen lah iso apa itu jenenge selimut yang bisa bernapas. Ana sing ngono. Bintang 5 itu kan nggak mungkin digerebek polisi ya. Pengalaman pribadi ya, Pak? Oh, ya Kak, itu wajar kan gitu. Tergantung Wajar ya. orangnya. Iya, iya, iya. Tarifnya iya, iya. yang murah, jangan tarifnya itu yang terlalu tinggi. Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. kalau penjabat yang dibiayai negara, penjabat orang yang kaya, tarif nggak masalah. Yang penting dia puas. Nah itu cara memilih, ya toh. Apa itu tamu itu gimana? Kan repot. Nanti kadang-kadang, wah aku neng kono aku gak enak, makanannya gak enak, selimutnya gak bisa bernapas, orang macam-macam kan. Nah itulah apa itu. Mas Adi apa kalau naik hotel, selimutnya bisa bernapas apa? Enggak lah, saya cari hotel ya sendirian saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Baik, ditahan dulu untuk komentar-komentarnya dari Bu Novi dan Mas Widi. Kita ke iklan dulu ya. Kita Oke. break dulu ke iklan. Ya, terima kasih Pak Sumarwito. Tadi sudah bertanya, tapi kok jadi selimut tetangga yang dibawa dengan lagunya Republik itu Pak. Oke, tapi kita nafikan saja yang itu. Mas Widi mau komentar soal apa yang disampaikan Pak Sumi. Tadi kita sudah bahas ya sebenarnya Iya, ya. iya. Apa yang disampaikan. Tapi monggo silakan dikomentari balik. Baik, terima kasih sebelumnya ya Pak Sumarwito ya. Sumarwito. Ya. Menyampaikan ada beberapa hal sih mengenang kalau di hotel sendiri sih kita memang pelayanan servis ya satu ya, kita ya memang berusaha aja memberikan pelayanan yang terbaik sih buat pengunjung tamu kan seperti itu. Kalaupun misalkan ada permintaan misalkan seperti itu ya mohon maaf ya. Iya. Kita mah mendingan kalau misalkan kita memang tujuan hotel adalah tempat berlibur ya. Refreshing gitu, entah Ya. itu sama
keluarga atau sendiri. Kita berpikiran seperti itu aja gitu. Hotel memang tempatnya kita untuk mencari hiburan seperti itu, supaya aktivitas kita mungkin bekerja ya, kesibukan yang sudah kita lalui misalkan selama 1 minggu kan, kita pingin relax lah, kita pingin cari suasana berbeda gitu dari rumah, udah di hotel kan. Di hotel kita bisa menikmati mungkin kamar yang berbeda kan, seperti itu, makanan-makanan yang kita siapkan ya. Terus merasa dilayani itu. Merasa dilayani itu penting ya. Kok di rumah kita melayani, kalau ibu-ibu di sana dilayani. Merasa dilayani kan. Karena memang yang kita bayar mahal kan itu ya. Iya. Lek nang omah, ben nang podo ribet ya wis nang omah, nang omah. Wis bolak-balik goreng-goreng ae gitu ya. Misalnya kayak begitu. Iya, misalnya seperti itu sih. Oke. Atau lagi bisnis traveling gitu ya. Itu kan ya ini kayak beberapa kali ini kan saya akhir-akhir ini juga lagi sering luar kota gitu kan. Jadi kalau sombong ini. enggak, maksudnya itu kan kalau lagi perjalanan luar kota itu kan sudah capek-capek ngurusi kerjaan gitu ya wis, dan di tempat di kota yang berbeda gitu kan, sehingga kita juga maunya itu selain ya tempatnya nyaman, kita bisa istirahat, terus juga memberikan pengalaman yang berbeda, yang terkait dengan kota itu misalnya kayak gitu. Iya, dan itu disitulah kuncinya untuk SDM-nya tadi. Betul. Itu tantangannya di situ gitu ya. Iya, oke. Dan tadi Mas Widi juga sudah menyampaikan bahwa memang mengiyakan gitu ya, membenarkan bahwa memang untuk rekrutmen itu paling enggak untuk mapping orang-orang yang dibutuhkan itu memang harus lebih spesifik begitu ya. Nah, sekarang saya ke Bu Novi, nanti mungkin kita cek juga apakah Mas Widi mengiyakan kembali soal strategi perekrutan yang paling efektif sepanjang pengalaman Bu Novi di MSI seperti apa? Kalau hotel itu networking ya. Hospitality industry ini. Iya, menurut saya networking, karena gitu ya? Iya, kalau dari juga kenal orang-orang hotel ya, orang-orang kenal hotel itu, karena saya lihat tadi itu kan saya cerita bahwa ternyata untuk posisi-posisi tertentu itu mereka ini jebolan luar negeri gitu loh Mas. Pengalamannya internasional gitu, untuk kemudian mereka akhirnya bekerja di hotel di Indonesia gitu. Nah, terus kemudian itu tadi kalau saya nanya, dapetinnya gimana nih gitu kan? Ya ternyata dari networking. Jadi networking mulai dari mungkin dulu kampusnya, terus ketika sudah bekerja di mana kan kita tahu kiprahnya gitu ya. Nah, ternyata ketika ini lagi ada butuh gitu ya. Nah, itu tadi dikontak kembali. Terus termasuk yang tim yang di bawah-bawahnya gitu. Jadi siapa kenal siapa kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi. Jadi hotel-hotel bisa punya SDM yang bagus antara lain itu tadi, orang-orang kuncinya itu dari hasil networking Mas Aldi. Gitu. Selain kemudian juga ya rekrutmen yang biasa, terus kemudian dididik yang seperti itu Mas Aldi. Iya. Gitu. Oke, Mas Widi mau menambahkan faktanya di lapangan yang belum tersampaikan oleh Bu Novi apa? Emang yang disampaikan Bu Novi cukup betul juga sih. Emang networking ini emang cara yang paling cara paling murah yang mendapatkan kandidat murah yang dan tepat punya kualitas yang tinggi ya, karena dari kenalan. Karena sudah teruji ya. Iya, karena sudah teruji seperti itu. Tapi kita memang juga kita sekarang memasuki era digitalisasi. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua mungkin dari orang-orang yang profesional mungkin punya akun ya, misalkan kayak di platform digital ya, platform digital seperti itu. Bahkan saya pun juga punya, makanya kita tetap pakai itu sih Mas Adi untuk mendapatkan sourcing. Paling nggak memang sourcing memang harus sebanyak-banyaknya supaya banyak yang pilihan kita itu cukup banyak kan seperti itu. Betul. Kalau cuma satu orang berkualitas kan kita nggak bisa bandingin ya berkualitas dengan siapa kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada perbandingannya enak, kayak dia memang benar-benar berkualitas gitu, lebih baik dari kandidat yang lain seperti itu sih. Kalau masalah platform banyak sih, kita juga pakai beberapa platform, bahkan kita juga join di grup-grup, misalkan grup hotelier kan seperti itu. Nah, itu juga isinya juga mungkin profesional di dunia hospitality seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang betul bahwa bagi HR di hospitality industry itu memang relatif lebih
berbeda ya dibanding dengan manufacturing misalnya. Iya, iya betul. Ya itu tadi apa namanya orang-orangnya itu harus apa ya, hatinya harus hati melayani. Ya, Kita ya, semua ya. pelayan. Iya, hati melayani gitu maksudnya serving gitu loh. Karena misalnya ini justru saya kepingin hanya Mas Aldi, itu membuat orang itu selalu wajahnya senyum, smiley kayak gitu itu gimana gitu. Meskipun kan kita nggak bisa menghindari, justru di sehari-hari kita kan juga sebagai manusia tuh ngalami hal-hal yang nggak menyenangkan Oke, kayak oke, gitu oke. loh. Dijawab Mas. Mas Widi aja dari tadi senyum-senyum terus. Lah iya, Ini bukan makanya. karena Nataru udah dekat, bukan. Emang bawaannya beliau gitu Lah ya meskipun itu makanya. meskipun HR loh. Loh, iya, makanya. Silakan Mas Widi gimana? Iya, emang balik lagi ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, emang customer service itu penting ya, memberikan pengalaman yang apa ya tidak terlupakan mungkin ke tamu ya. Mungkin dari senyum aja itu tadi ya, itu emang sangat berarti banget gitu loh. Itu sangat welcoming banget kalau Yeah. ada hotel sudah datang tamu disambut dengan senyuman, itu wah, luar biasa ya kan. Belum aja disambut dengan senyuman, apalagi nanti ya pelayanan-pelayanan yang yang lainnya. setelah kita misalkan stay di hotel ya kan, pasti mereka ekspektasinya seperti itu kan, seperti itu. Makanya kita benar-benar tekankan bahwa kita ini bekerja di hotel gitu loh. Mari kita cerminkan orang hotel itu seperti apa. Iya, ya iya, kan? iya, Marilah kita layani tamu kita dengan baik seperti itu. Kita kesampingkanlah masalah pribadi kan, seperti itu kayak artis gitu loh. Ya kan? Iya, 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 iya. Harus benar-benar bisa ya kita harapkan emang itu bukan hanya acting ya kan, emang dari kalau bisa ya dari dalam hati kan, Ya, seperti ya, itu. ya. Kalau itu makanya punya jiwa hospitality tadi. Betul, sih, betul, itu, betul. harus punya itu, kita benar-benar melayani dari hati kan. Betul. Bahkan kalau apa namanya di dunia broadcasting itu juga ada yang namanya smiling voice, Bu Novi. Oh iya, Jadi iya, iya. jadi Orang nggak bisa lihat wajah kita. karena nggak bisa lihat melihat, ininya. maka harus digambarkan bagaimana voice kita itu seperti orang yang sedang tersenyum. Kan akan beda ngomongnya dengan halo apa kabar gitu misalnya. Halo apa kabar? Dan gitu beda gitu ya. iya, iya, iya. Kira-kira gitu kan. Iya, iya, iya. Makanya kalau Bu Novi ngeliat saya semangat, sebenarnya nggak semangat itu harus semangat. Oh iya, 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 iya. Bukan rahasia ini. Iya, iya. Kalau Padahal pagi ya- ada healing dulu gitu ya. Iya, ya, dipaksa-paksa healing. Tanggal tua gini lebih Healing. susah. Oke, ya, tapi memang itulah ya. Tadi pertanyaan Bu Nafi sudah terjawab Iya, ya, iya, bahwa iya. memang iya, bahkan kami yang tidak kelihatan saja itu merasa perlu bahwa smiling voice itu penting untuk menyemangati, Iya, untuk iya, iya, iya. memunculkan image nyaman, ramah Iya, begitu. iya. Nah ini ada Bu Jenny yang menanyakan, apakah rumah sakit juga termasuk hospitality industry ya? Karena pelayanannya kan mirip-mirip gitu. Menurut saya sih iya ya. Iya, hampir sama juga. Hampir Hampir sama, sama juga iya, ya, kurang lebih pelayanannya sama. Sama-sama. Iya, iya. Ya, Cuma cuman, mereka yang datang kan sakit ya secara fisik. lebih ini kali ya. ya Atau memang apa namanya memang berbeda sama sekali Iya. ya. oh iya ya pelayanannya kurang lebih sama gitu ya, kayak misalnya karena yang diurus itu juga ada kamar, ada room, terus ada suasana yang harus nyaman, bersih kayak gitu, makanannya kayak gitulah. Menurut saya itu sih Mas Edi. Iya, 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 Nah, iya, cuman iya. memang ini berkaitan dengan kesehatan kayak Iya, gitu betul. lah, berkaitan Jadi, dengan kesehatan. Itu harus lebih. Tamunya beda, Iya, tamunya beda. Kalau orang datang ke rumah sakit kan pingin sehat ya. Iya, 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 iya. Kalau datang ke hotel kan kepingin happy. Justru kalau rumah sakit ini treatmentnya jadi ini ya karena Iya, iya. harus menyehatkan Betul, iya. gitu ya. Harus benar-benar kalau di rumah sakit itu harus benar-benar diperhatikan sih, khususnya kebersihan tadi sih, Mas. Iya, 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 itu ya Bu Yani ya, mudah-mudahan menjawab dan memang benar karena kurang lebihnya sama seperti itu. Berarti kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah terus di hospitality industry terutama perhotelan ini kan turnovernya Tinggi. lumayan tinggi ya. Saya ke praktisinya, Monggo, saya ke ini profesionalnya dijawabnya dulu. Iya. Memang dunia perhotelan ini kan emang sangat ketat ya persaingannya. Ya. Turnover itu banyak faktor gitu ya mempengaruhi, karena ya emang ya itu tadi mungkin karena tawaran mungkin ya di Iya, luar iya, sana iya. yang lebih bagus, karena mungkin mereka ingin mengejar jenjang karir yang lebih baik. Seperti itu. Akhirnya mereka memilih gitu loh, memilih untuk mundur
dan pindah ke tempat yang baru. Tempat yang baru. Seperti itu. Memang itu tidak bisa kita hindari sih, tapi kita bisa meminimalkan gitu loh, dengan angka karyawan yang keluar tadi seperti itu. Gitu sih. Kalau boleh belajar dari Paragon, bagaimana kemudian menangani atau mengatasi ya Turnover, tingkat ya. turnover yang tinggi itu? Iya sih, kalau kita sih yang mungkin ya bahwa orang biasanya mundur itu memang bukan karena dia bukan hanya mencari benefit ya atau kompensasi yang lebih tinggi. Mungkin mereka ada hal-hal misalkan yang di dalam internal ya, mungkin dari internal hubungan antara atasan sama bawahan, sering biasanya seperti itu Mas. Mereka pindah karena nggak betah sama atasannya kan, atasannya terlalu galak dan ini selalu menyalahkan kan, seperti itu. Makanya kita sih berusaha menciptakan suatu lingkungan yang ibaratnya di area kerja itu yang kondusif ya. Jadi enak, komunikasi itu bisa berjalan gitu antara atasan dan bawahan. Kalau ada masalah dan segera diselesaikan. Kita hal-hal seperti itu sebenarnya itu sangat luar biasa, biasanya mengurangi dari tingkat untuk karyawan misalkan keluar dari perusahaan atau hotel gitu. Kita juga ya itu tadi apresiasi juga sangat penting, ya kan? Apresiasi penting juga, kita berikan pelatihan secara rutin, ya kan? Karena karyawan itu biasanya merasa diperhatikan kalau kita berikan training ya. untuk mengembangkan skill mereka, baik itu dari soft skill atau hard skillnya. Kita harapkan dengan melakukan itu, jadi karyawan itu mempunyai semacam saya ini diperhatikan, dipedulikan gitu loh di hotel ini. Maka mereka engagement itu akhirnya muncul gitu ya, seperti itu. Mereka merasa saya ternyata kontribusi saya ini dibutuhkan nih di hotel ini gitu loh. Mungkin termasuk juga jenjang karir nih penting nih. Kita kan di hotel itu banyak sebenarnya punya talenta yang bagus. Mungkin secara leadership mungkin kurang terasah ya kan. Jadinya mereka kesulitan biasanya untuk naik level. Maka kita berikan kadang untuk leadership ya, pelatihan yang mengarah ke leadership, seperti apa sih menjadi pemimpin itu ya kan, menjadi misalkan ke level paling nggak ke supervisor, manager, itu mereka harus paham sehingga nanti mereka punya kepercayaan, saya ternyata begini ya, saya pasti bisa lah, mampu lah gitu loh untuk ke arah situ, seperti itu sih. Ya. Kalau melanjutkan sedikit, apa ada inisiatif khusus Mas untuk yang harus diterapkan untuk meningkatkan retensi karyawan? Kalau kita sih nggak ada sesuatu yang khusus ya. Ya itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi sih. Seperti itu. Kita juga ya kepedulian kecil juga perlu juga nih kita berikan ke karyawan, misalkan ucapan ulang tahun seperti itu. Kita biasanya memberikan karyawan kalau dia berulang tahun kita kasih kejutan, Bu, kita kasih cake gitu. Bukan dikejuti gitu. Selamat ulang tahun kan gitu. Kita aja belum pernah loh merayakan, kadang kan orang belum pernah merayakan ulang tahun. Nah itu mungkin bisalah mungkin menyentuh hati karyawan. Saya memang diperhatikan bagian dari keluarga gitu. Iya. Oke. Bu Novi mau menambahkan soal termasuk untuk meningkatkan untuk ini retensi karyawan tadi, untuk meningkatkan retensi karyawan. Iya, jadi beberapa alasan mengapa seseorang bertahan itu kan sebenarnya yang pertama itu adalah ketika kita bekerja, kita tuh secara pribadi itu merasa punya kesempatan berkembang gitu Mas. Iya, jenjang karirnya ada gitu ya. Berkembang tuh artinya ya satu, saya nggak begini-begini saja gitu ya. Terus kemudian ada pelatihan-pelatihan yang mendukung. Kalau saya memenuhi sebuah kompetensi yang diharapkan, maka saya juga akan bisa menempati posisi-posisi yang tidak begini-begini saja gitu ya. Jadi jelas bahwa saya punya harapan bahwa saya bisa berkarir
dan menjadi lebih baik kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu kayak misalnya karir, tadi itu pelatihan, pengembangan, Ya. seperti itu. Terus yang lainnya itu tadi didukung dengan iklim kerja gitu kan. Iklim kerja yang mendukung gitu. Jadi bagaimana suasana kerja, teamworknya yang ada seperti itu suasana yang perlu dibangun karena itu tadi perusahaan itu bisa atau kantor itu bisa menjadi rumah kedua bagi karyawan gitu ya. Karena kalau misalnya di rumah ya oke lah, kita nggak tahu orang itu di rumah bisa macam-macam ya. Yeah. Tetapi keluarga memang ada yang di rumah yang pertama. Tapi kemudian ketika kita menemukan keluarga yang lain di tempat kerja di mana di sana kita itu juga bekerjanya itu maksudnya kan ada ya shift-shiftan ya hotel kayak gitu Betul, kan shift-shiftan ya, gitu ada ya. Jadi dikasih. seperti itu. Nah, kita menemukan tempat keluarga yang lain yang nyaman buat kita. Nah, itu juga penting sekali itu tadi itu iklim kerja, hubungan antar tim, hubungan atasan bawahan yang seperti itu. Terus sistem yang mungkin ada feedback kayak gitulah gitu ya. Jadi feedback atas pencapaian seseorang sehingga kemudian tahu bahwa oh iya ini saya sudah oke, belum oke. Nah, inilah yang kemudian akan membuat orang itu merasa bahwa dia diterima gitu loh Mas Aldi gitu. Jadi karena orang itu merasa bahwa gini, kalau saya merasa berarti ketika kemudian saya ini bisa memberikan sesuatu gitu ya. Ketika perasaan satisfy seseorang itu tinggi apabila dia merasa dia bisa berkontribusi, dia memberikan sumbangsi. Nah, itu juga yang anak-anak muda sekarang itu juga banyak yang merasa seperti itu gitu ya. Jadi kontribusi apa yang saya bisa berikan, atau kalau bahasa ininya tuh legasinya apa kayak gitu. Karena nanti saya bisa mengatakan kalau misalnya saya pindah ke tempat lain atau saya ketemu orang atau orang juga tahu tentang saya bisa bicara atau saya bisa mengatakan bahwa ini ada kontribusi saya ada di sana yang seperti itu. Nah, itu tadi Mas Aldi cara-cara yang bagaimana supaya kemudian membuat kita bisa meretensi karyawan sehingga kemudian itu tadi proses pengembangan juga terjadi seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Bu Novi, Mas Widi, kita break dulu. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih bersama para narasumber dan topik kita hari ini itu adalah Challenges Working in Hospitality Industry. Ada Ibu Novi dari MSC dan juga ada Mas Widiantoro, HR Manager Java Paragon Hotel and Residence ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Sumarwito, kemudian juga ada Ibu Cahya sekarang. Selamat pagi Ibu. Salah satu tips yang pernah saya baca saat menginap di hotel adalah jangan menggunakan wifi hotel saat akan membuka M-Banking. Betulkah keamanan digital di hotel sangat rentan? Monggo silakan. Mungkin ini jadi sekaligus klarifikasi ya? Klarifikasi Ya. ya. Dengan Bu siapa tadi? Cahya, Bu Cahya namanya. Ya, Bu Cahya jangan khawatir ya. Kita di Java Paragon kita jamin ya keamanan privasi setiap tamu datang di sini. Apalagi memang sekarang marak ya lagi hacking akun gitu loh. Lewat kita charger aja misalkan di port yang ada di mana gitu bisa langsung bisa kita kena hack gitu kan, HP kita, data kita terambil semua. Betul. Tapi kita di Hotel Java Paragon ya, khususnya kita punya komitmen yaitu tadi sih emang kita berikan keamanan ya untuk tamu kita walaupun akses wifi di kayak publik ya semacam itu, tapi kita tetap memberikan melindungi data seperti itu tadi, data-data tamu seperti itu. Paling enggak ya itu tadi sih kita sampaikan aja bahwa ini memang wifi ini aman gitu loh untuk diakses siapapun tamu gitu, bahkan kita sendiri pakai wifi yang sama gitu loh, jadi nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut, jadi itu komitmen dari Java Paragon ya. Artinya wifi atau wifi yang disediakan itu semuanya aman. Even itu juga untuk membuka M-Banking nggak masalah kan ya? Nggak masalah sih, karena M-Banking sendiri kan punya ini ya kayak semacam enkripsi ya, keamanan tersendiri dari banknya, dan itu nggak mudah misalkan untuk membobol itu. Ya, artinya bukan kalau bicara soal aman nggak aman digital,
digitalisasi sekarang itu nggak cuma di hotel begitu Betul, ya. Betul, Mas Bidi mau menyampaikan itu. Itu Bu Cahya klarifikasinya ya. Ini Bu anu Raffi ya, mau menambahkan. termasuk tantangan baru ya. Iya. Maksudnya Oh, zaman iya, dulu iya, iya. enggak muncul gitu Iya, ya. iya. Justru kemajuan teknologi IT. Iya, kan? Terus ini apa namanya? Yaitu tadi jaminan keamanan terhadap data kita gitu ya. Ya was-was gitu Iya, ya. seperti itu. Tapi kalau tadi mungkin saya menanggapi juga Bu Cahya, sebenarnya apa namanya, itu dua sisi ya. Kalau misalnya kita lihat di kantor-kantor itu kan kita nggak bisa mudah segampang. Misalnya saya datang ke sebuah kantor gitu ya, di sebuah perusahaan, yang dimana di sana biasanya juga untuk wifi yang tersambung. Kalau tamu misalnya minta itu, atau kan kita misal konsultan, ini kita juga diberikan ini aksesnya khusus, yang tidak Iya. kemudian pakai akses yang biasa dipakai di sana. Oh, gitu Karena ya? perusahaan sendiri juga berkepentingan untuk melindungi data-datanya. Kalau misalnya yang datang ini misalnya kayak saya ini misalnya jadi hacker, Oh, sehingga iya. kalau saya tersambung ke jaringan mereka, justru data-data penting Iya, yang ada bisa. mereka itu yang kesedot kayak Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Oh, Seperti gitu ya. itu. Jadi sebenarnya timbal balik ya. Timbal balik. Kalau saya yang sering mengalami itu justru yang itu tadi Diberi yang khusus diberi untuk yang tamu. khusus untuk tamu kayak Iya, gitu. iya, Nah mungkin iya. saya nggak tahu kalau di wifi, kalau di hotel-hotel kan, kalau misalnya kita sudah di kamar kan sesuai dengan kamarnya biasanya. Iya. Kalau yang di public service gitu saya nggak tahu. Masih ya public juga ya. Kalau kita sih emang nggak bisa ya, misalkan menyediakan untuk apa jaringan wifi untuk per tamu itu nggak Iya, mungkin iya, ya. iya, iya. Makanya emang itu ada area publik biasanya Iya, sih emang iya. jadi satu. Iya, Yang jelas kan iya. kita harus tahu dulu siapa sih penyedianya yang untuk publik jaringan publik ini ya untuk Iya. Providernya wifi. maksudnya. Iya, Milih providernya, iya. kuncinya ya. Memang kalau yang paling aman sih kalau di area publik sih pakai ini aja, pakai data aja ya, Iya. kalau pakai kita ya kan. Oke, jadi sarannya Eh, begitu untuk Bu Cahya tadi. Iya, Jangan kalau untuk khawatir. akses misalkan banking ya, Iya, iya, banking iya. dan sebagainya. Mending akun pakai akun, ini ya. Pakai ini aja, jangan Pakai data pribadi ya. Seperti itu. Oke, baik. Itu Bu Cahya. Jadi memang tidak terbantahkan, tetapi Ada cara yang lebih aman. ada cara yang lebih aman. Dan saya pikir Java Paragon dan teman-teman industri perhotelan juga tahu persis bagaimana Iya. melindungi keamanan data-data para pelanggannya, Iya, begitu ya. Oke, kemudian ada Mas Ali. Selamat pagi Mas Ali, terima kasih. Anak-anak hotel setahu saya sering jadi kutu loncat pindah dari hotel yang satu ke hotel yang lain. Bagaimana Paragon menghadapi karyawan seperti ini? Tadi sempat kita bahas, tapi monggo silakan karena Mas Ali mungkin baru bergabung ya. Iya, Silakan oke, Mas baik, Bidi. Iya. Emang setiap orang kan banyak nih ya, orang tujuan orang kerja itu apa ya, cari uang kah ya kan, jenjang karir kah atau pengalaman ya, seperti itu. Biasanya kalau orang hanya cari pengalaman biasanya seperti itu, hanya ngumpulin referensi apa kerja aja supaya dia mendapatkan nanti di suatu saat dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Tapi beda halnya dengan orang yang emang benar-benar karir kan seperti itu. Dia kalau orang bicara karir, dia harus sadar memang karir kan dibangun nggak secara instan kan. Ya. Dia harus mulai dari bawah dulu kan seperti itu. Maka kalau di suatu perusahaan itu bagus, misalkan di situ untuk karir jenjang karirnya, maka dia akan stay di situ, ya kan. Stay dan tidak pindah-pindah. Biasanya yang pindah-pindah ya mungkin ya itu tadi sih, mungkin kayak di level-level misalkan kayak di operation itu emang agak sedikit ini sih biasanya untuk tingkat turnovernya ya kan. Makanya mereka banyak tergiur nih dengan di sana kayaknya enak nih ya kan, gajinya tinggi itu ya, bayarannya gede ya, oke, mereka pindah biasanya seperti itu. Mereka enggak punya pandangan untuk kedepannya seperti apa Mas gitu. Gitu ya. Bu Novi mau menambahkan? Jadi itu mungkin bukan hanya di perhotelan ya, tapi lebih sering terjadi di hotel gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau seseorang berkarir itu tadi nggak bisa instan gitu ya. Ada proses yang memang harus dilalui seperti itu, sehingga ya itu tadi pastikan ketika kita sedang bekerja gitu di pekerjaan kita itu, pastikan kita ini benar-benar paham benar, tahu seluk-beluknya, bisa pernah punya pengalaman menyelesaikan problem yang sangat besar gitu, atau memberikan sebuah hasil kerja yang luar biasa.
karena ya itu sebenarnya yang akan lebih lebih everlasting, akan melekat ke kita dibandingkan dengan kita hanya nyari tadi itu di sana lebih menyenangkan dari tawaran salary kan misalnya kayak gitu. Terus kalau bintang itu ada klasifikasinya dari kelas bintang-bintangan seperti itu. Jadi kalau saran saya itu tadi boleh berpindah-pindah, tapi pastikan di pekerjaan itu kita dapetin sesuatu dulu lah, kita memberikan kontribusi, kita punya legacy yang kemudian bukan kita yang akan menjual gitu, bukan kita akan menyampaikan, tetapi orang lain yang akan menilai kayak gitu. Karena ini bukan hanya di hotel ya, saya ngalami juga di proses-proses rekrutmen, ketika orang itu seringkali tergiur dengan bahwa ini posisinya supervisor ya gitu. Jadi dari yang staff biasa terus kemudian ada supervisor tuh merasa bahwa dia naik jabatan dia naik tingkat gitu, naik tingkat naik martabatnya kayak gitu. Nah padahal bisa jadi di pekerjaan yang supervisor itu tidak sekompleks dari pekerjaan yang dia lakukan seperti yang sekarang. Seperti itu, maksudnya cara dia bisa memberikan kontribusi itu akan sangat berbeda kayak gitu. Ya, Mas. Artinya naik level itu masih menjadi daya tarik tersendiri untuk orang, meskipun mungkin nggak bisa apple to apple, jangan-jangan supervisor di sana ya di sini ya karyawan aja biasa aja gitu ya. Tapi mereka senang sudah supervisor saya gitu. Nah tadi kan disampaikan oleh Mas Pidi bahwa pelatihan itu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga turnover yang tinggi ya. Bagaimana kemudian mengcustomize pelatihan-pelatihan supaya sesuai dengan kebutuhan yang ada di Java Paragon, kalau selama ini pengalaman jenengan? Kalau emang pelatihan ini emang kan tidak bisa kita berikan ya, asal diberikan gitu aja sebenarnya ke karyawan. Kita emang harus tahu sih apa sih yang menjadi kebutuhan ya, betul, yang menjadi gap ya di karyawan itu apa. Makanya kan kita ada yang namanya training analisis ya, harus dianalisis dulu nih sebelum kita memberikan training supaya tepat gitu. Nah dari situ kita sesuaikan setelah itu apa sih dari proses itu tadi, entah itu dari proses interview ya, wawancara atau kuesioner dan sebagainya, atau kita lihat dari apa yang di lapangan biasanya jadi kadang komen-komen dari tamu itu juga menjadi topik ya, topik pelatihan yang penting seperti itu. Misalkan nih karyawannya di depan tadi merasakan kurang senyum kan, nah ini perlu kita berikan pelatihan di situ. Nah misalkan kalau apalagi misalkan di bagian support misalkan kurang gimana kerjanya, kurang bagus atau seperti apa, nah kita analisis dari situ. Nanti pasti ketahuan nih apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan itu sebenarnya apa gitu loh. Makanya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di karyawan kita, seperti itu sih Bu. Oke. Oke. Baik. Bu Novi mau? Iya, betul. Jadi kalau kita kustomisasi gitu ya, kalau kita orang HR pasti kita harus pelatihan kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan ya Mas. Jadi biasanya akhir tahun gini nih sudah ini ya Pak Pak Widi sudah siap-siap, karena biasanya tahun depan itu Januari sudah digedok nih target baru gitu kan. Nah target baru kan pasukannya harus siap gitu ya. Nah itu tadi TNA-nya, training need analysisnya itu harus sudah ketahuan nih, karena ini Desember musimnya sudah high season, di mana kalau kita pelatihan nggak bisa ngambil orang terlalu banyak gitu ya, karena sudah melayani tamu seperti itu. Terus kemudian itu tadi kita harus identify dulu kebutuhannya apa, karena kayak misalnya ini akan sangat berbeda sebuah hotel di mana banyak leader-leadernya itu, jadi kayak misalnya supervisor, tim leadernya itu orang-orang baru, karena tadi misalnya turnover yang sangat tinggi kayak gitu ya, orang-orang baru. Terus karena orang baru kan berarti kan ini ya ada kerjasama antar timnya yang kayak gitu. Terus dengan orang-orang baru kan, terus memastikan bahwa dia juga bisa engage dengan tim yang baru yang dia pimpin yang seperti itu. Nah ini kan bisa jadi kayak seperti ini, ini harus ini tadi komunikasi antar bagian kayak gitulah. Terus kemudian juga teamwork untuk memastikan bahwa ini tadi SOP-nya itu benar-benar dijalankan, karena setahu saya dunia perhotelan itu
itu dunia yang memang di depan kita harus senyum dan ramah, tapi di belakangnya itu Nangis. sebenarnya bukan nangis ya, tapi keras dan penuh disiplin gitu ya. Oh, iya. Keras dan penuh disiplin. Bayangin di bagian kitchen itu Mas, gitu kan. Itu kan alat-alatnya gede-gede gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat itu kenapa banyak cowok ya salah satunya ya itu tadi gitu loh, karena berkaitan dengan benar-benar tenaga gitu, tenaga fisik. Terus hawanya panas yang kayak gitu. Terus kalau mungkin kita ngelihatnya merepresentasikan itu kok misalnya bikin makanan yang enak itu bikinnya belum platingnya. Itu kalau di Master Chef dan sebagainya kan kita bisa ngelihat tuh caranya menilai gitu kan. Jadi apa ya, kedisiplinan, ketaatannya, menghargai bahan dan sebagainya itu kan luar biasa kayak gitu ya. Jadi mulai dari apa cara mengolah makanannya sampai kemudian mau menyajikan di platingnya itu kan apa namanya strict gitu loh Mas. Aturannya itu apa namanya benar-benar ketat kayak Artinya gitu. pressure-nya sangat tinggi ya. Menurut saya iya sih, tapi Gitu bukan ya. berarti kan tidak menyenangkan ya Pak Widya. Tetap menyenangkan ya Mas. Tergantung dari masing-masing ya, masing-masing karyawan ya. Kalau mereka emang menghargai pekerjaannya sih, mereka biasanya melakukan dengan yaitu tadi kesungguhan gitu loh, ya kan. Mereka punya semangat gitu loh untuk bekerja seperti itu. Jadi tadi balik ke Mas Widi bilang di awal, jadi jiwanya memang harus jiwa hospitality. Hospitality ya, Betul. dari hati dulu lah. karena tidak mudah untuk kita. Iya, Iya, jangan- terus cara misalnya gini nih, kan mereka itu harus tampil rapi, tidy gitu kan ya. Itu kan apa namanya, kalau kita bawaan gitu halah cek angel gitu kan ya gitu ya, terus pakai jas gitu, aduh kencang sedinoan itu. Iya, meskipun mungkin ruangannya ber-AC ya. Iya, tapi kan gak pakai enak. baju Iya, formal kayak betul, gitu. betul. Nah, karena sebenarnya itu membuat kita Nek gatel menjadi ya angel formal. garu. Nek gatel ngundang temennya Mas. Gitu kan, jadi apa namanya harus formal Iya, ya kayak iya, gitu. betul, Nah betul. di balik itu tuh kalau kita nggak disiplin nggak bisa loh Mas gitu Iya, loh. betul, Gitu ya. betul. Jadi orang yang mungkin dengan karakter yang nggak itu tadi harus ada itu tadi apa ya? Menurut saya disiplinnya tinggi lah kalau Iya, kita kerja di apa namanya dunia perhotelan ini. Kayak gitu. Ya, dan sekarang ini kan era teknologi apa namanya, ya semuanya apa namanya, teknologi informasi dan segala macamnya begitu ya. Itu juga sudah mulai sejauh mana itu kemudian dimanfaatkan untuk membantu agar pelatihannya jalan, sistemnya jalan. Ini kalau di Java Paragon seperti apa Mas? Kalau kita emang saya lihat dari sisi SR aja ya dulu ya. Dari yaitu tadi yang pertama dari rekrutmen juga kita emang sudah yaitu tadi pakai plafon digital dan sebagainya. Terus secara sistem kita manajemen ya, untuk SDM kita juga pakai apa HRIS ya kan. Juga teknologi juga ya, itu sangat membantu gitu loh untuk pekerjaan kita, juga untuk mengurangi human error misalnya kan seperti itu. Kita kan ini HR ini kan emang dituntut untuk multitasking kan seperti itu, Iya. banyak biasanya yang harus kita kelola gitu loh. Kita nggak mau diributkan dengan masalah yaitu tadi data dan sebagainya. Makanya itu sangat penting seperti itu, sistem itu. Ya, oke. Baik. Closing statementnya saya minta dari Bu Novi saja untuk teman-teman HR ya, terkait dengan apa namanya dialog kita pagi hari ini. Bu Novi, apa nasihat terbaik untuk HR agar terus-menerus bisa mengevaluasi strategi dan inisiatif untuk bisa mengatasi tantangan terkait dengan SDM di industri hospitality ini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang dunia hospitality, bekerja di sana, itu sebenarnya itu tadi peluangnya cukup besar gitu ya. Jadi peluangnya sebenarnya cukup besar, dan kemudian kalau kita bicara tentang peluang, ya itu tadi pasti ada tantangannya. Tapi mungkin kita lebih fokus pada bagaimana kita melihat sisi yang lainnya, peluang yang ada seperti itu. Yeah. Nah, kalau yang mau berkarir di bidang HR gitu, Anda boleh coba untuk berkarir di hospitality, karena di sana itu tadi bagaimana membentuk orang-orang gitu, membentuk SDM atau karyawan yang punya jiwa melayani yang tinggi, yang kemudian juga cukup disiplin, Betul. kemudian
mereka ini punya keterampilan manajerial yang menurut saya juga kompleks gitu ya. Jadi orang-orang di belakang layarnya itu kalau kita ngelihat bagaimana bisa tampil bagus di depan, itu orang-orang di belakang layarnya itu pasti mereka punya keterampilan manajerial yang bagus, dan itu nice to try gitu untuk bisa bekerja di bidang hospitality, karena seperti juga Pak Widi, keterampilan kita, kemampuan kita untuk memecahkan banyak masalah akan teruji di sana gitu. Ya. Oke, Mas Widi mau menambahkan? Ya memang betul sih yang disampaikan oleh Bu Novi ya. Emang, SR ini yang tadi saya sampaikan emang itu adalah departemen yang vital sebenarnya karena mengolah sumber daya aset perusahaan yang sangat penting sekali itu tadi. Nah kalau kita sebagai SR memang harus benar-benar kuat dulu ya kan, karena SR ini menjadi titik sentral, nanti apa-apa biasanya ke SR nih, gimana ini SR-nya kan seperti itu. Makanya kita harus kuat dulu, kita juga harus selalu mengupgrade nih skill kita kan, upgrade skill kita juga, kita harus banyak informasi-informasi yang di luar sana itu perubahan itu kita harus tetap bisa tahu kan seperti itu. Makanya kan kita banyak biasanya di grup atau apapun itu biasanya, karena perubahan itu sangat cepat ya di luar itu. Makanya kita SR itu emang harus benar-benar ya itu tadi, jangan kita harus tetap upgrade ya, jangan gaptek, karena sekarang era digitalisasi nih ya kan, dari yang tadi saya sebutkan, dari rekrutmen aja kita juga sudah pakai sistem kan gitu, sampai pelatihan ke depannya juga seperti itu ya, itu tadi sih kita harus tetap upgrade aja. Bu Novi, ada kegiatan-kegiatan apa yang ingin disampaikan terutama dalam sepekan ke depan ini dari MSI? Yang jelas itu pelatihan dan sertifikasi untuk public relation nanti di 2 Desember, terus 9 Desember sekretaris Mas LD yang BNSP, terus juga 16 Desember untuk public speaking, dan kita ada webinar yang tentang artificial intelligence itu di tanggal berapa ya Kevin ya? 9 Desember. Gitu. Di 9 Desember itu kita jamnya jam 1 sampai jam 4 sore, jadi setengah hari. Itu hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu gitu ya ada yang luang waktunya, ini kita punya webinar tentang artificial intelligence. Jadi bagaimana pemanfaatannya di pekerjaan kita, karena banyak hal yang sebenarnya sekarang bisa diefisienkan, dimudahkan dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi. Orang ngelamar pekerja aja pakai AI sekarang ya. Ngelamar cewek juga kali ya. Mungkin suatu saat. Baik, oke, terima kasih banyak Bu Novi dan Mas Widi dari Java Paragon ya. Nama lengkap beliau itu adalah Widiantoro, HR Manager Java Paragon Hotel and Residence. Sukses selalu untuk Java Paragon, sehat-sehat terus ya Mas Widi. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bu Novi, terima kasih banyak. Mas Adi. Sukses terus untuk MSI ya. Terima kasih. Sudah siap-siap mau liburan akhir tahun ini ya? Belum dibicarakan malah. Belum ya. Lagi sibuk ya. Sibuk padat cuan terus, ngumpulin cuan terus, nanti ada batasnya libur. Oke, baik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Mas Aldi. Oke, baik sahabat Mercury, saya Aldi mengakhiri perbincangan di talk show kita Solusi SDM bersama MSI dan para narasumber tamu. Kita ketemu lagi dalam talk show selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.